Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang Go Digital Banking. Pak Santoso, ini dari penjelasan tadi bahwa aplikasi ini sudah pakai handphone semua ya. Semua digital banking sudah aplikasi bisa menggunakan handphone. Apa uniqueness dari BCA? Salah satu bank yang terdepan dalam teknologi yang kita kenal ya. Dan range-nya besar sekali. Nah, kalau lihat Pak Santoso ini walaupun sudah kolonial tapi tetap milenial ya dalam hal penggunaan aplikasi banking ini. Silakan Pak. Ya, jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita sadar setiap individu concern dengan dana yang ada di rekeningnya. Untuk itu kuncinya adalah sebelum kita ke depan masuk kepada dunia yang open banking, yang terbuka bagi ekosistem, semua konsumen dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan di open space. Disinilah peran bank adalah bagaimana memberikan kunci kepada nasabah. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan handphone menjadi alat untuk melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Untuk itu, kenapa kita banyak mengembangkan platform mobile banking ini seperti juga remote buat kita. Kapan saya mau on-kan, kapan saya mau off-kan. Mau transaksi kemanapun, saya mau naikkan limitnya atau bahkan saya mau turunkan limitnya. Mau saya hanya transaksi domestik, internasionalnya mati. Atau mungkin saya ke luar negeri, saya nyalakan lagi internasionalnya. Disinilah sebetulnya adalah kita ke depan memasuki dunia yang sangat luas, kemungkinan untuk mengakses rekening kita dari segala macam platform. Namun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa konsumen kita harus tetap dilindungi. Melalui apa? Platform mobile banking menjadi salah satu alat yang sangat penting bagi kami. Itu kira-kira rencana pemikiran dan bahkan sudah kami implementasikan. Dengan demikian nasabah nyaman dan aman dengan menggunakan rekeningnya. Berapa persen dari nasabah BCA sudah menggunakan digital banking ini Pak? Kalau tadi rekan-rekan sudah menyebut di atas 90%. Ya. Sekarang kira-kira 5 tahun lalu, 2015 awal, itu yang ada di ATM kita itu plus cabang kita itu sekitar 50-an%. Cabang kira-kira 4,6%. Sekarang tinggal 1,6% di cabang, Pak. Wah, ya. Berarti secara nasional udah ya 99%. Secara nasional ya? Sudah tinggal ya mungkin 98 something sudah berada di digital. Ya. Satu hal yang menarik juga dengan adanya COVID, memang transaksi di ATM pun cenderung turun. Ya. Turun sekitar 20% karena orang cenderung menghindarin yang namanya uang kertas. Disinilah menjadi satu era tadi yang sudah disampaikan mempercepat digitalisasi menjadi satu keharusan di memang dalam luar biasa aplikasi Pak. Tapi masalahnya perlindungan itu. Tadi Pak Santoso menyebut berkali-kali keamanan. Kalau kepraktisan benar, orang meminjam uang, saudara butuh uang, jam berapapun, jam 2-3 dini hari pun tinggal ambil handphone, kita kirimkan Pak. Selama ada sinyal bisa kita kirim. Tapi bagaimana keamanan? Keamanan kami memastikan, ya, justru itu dengan menggunakan keamanan adalah satu keharusan, di mana kami akan mengamankan dari baik dari sisi BCA maupun alat-alat atau channel-channel yang akan kita gunakan, ya. Jadi biasanya ada front end channel, ya, kalau ini mobile banking, apps-nya, lalu sampai kepada middle dan back end, ya. Ya, satu hal yang kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi bukanlah kasus-kasus karena teknologi. Kasus-kasus yang terjadi adalah kasus karena penipuan, ya, yang kita sebut dengan social engineering. Nah, social engineering hanya bisa kita lakukan adalah terus-menerus mengedukasi konsumen kita, ya, agar mereka memahami tidak dengan sembarangan membuka beberapa hal-hal yang kunci dan signifikan supaya orang lain tidak bisa mengcopy password
dan juga ID yang dimiliki. Jadi ini adalah bagian usaha edukasi yang harus dilakukan oleh semua pihak. Ya. Pak Bambang, bank yang Anda pimpin itu ada Oktomobile ya. Bagaimana keandalannya, Pak? Kita bicara tentang perlindungan nasabah, keamanan mobile banking ini. Silakan, Pak. Ya, Pak Primus. Jadi Oktomobile kami, Pak, itu seperti yang saya sampaikan di awal acara ini bahwa kami menyediakannya agar nasabah kami mudah mengakses layanan kami dimanapun, kapanpun. Jadi kami siapkan dari proses onboarding, Pak, baik itu nasabah existing maupun nasabah non-existing dengan mudah, Pak. Karena sekarang di mobile banking kami, Bapak bisa membuka tabungan instan, Pak. Hanya 7 menit, Pak, terbuka rekening di sana dan langsung Bapak mendapatkan account yang aktif dan mobile banking yang aktif. Dan tentunya kami juga sadar, Pak, kami juga sadar bahwa tidak semua nasabah kami itu fansnya aplikasi, Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Santoso, bahwa dari seluruh nasabah perbankan itu ada segmen masing-masing yang ada yang masih suka ke ATM, ada yang masih suka datang ke kantor kepala cabang, dan satu lagi kami melihat bahwa masih ada segmen yang suka akses melalui internet banking, Pak Primus. Dan kami melihat celah itu, kami melihat segmen itu, sehingga minggu lalu kami pun juga meluncurkan satu relaunch internet banking kami, OctoClicks. Jadi kami menyasar segmen customer yang lebih dewasa, kami menyasar segmen customer yang lebih kaya, dan kami menyasar customer kami yang bukan hanya customer retail banking, Pak, atau individual banking, tapi juga kami menyasar customer kami yang masuk dalam kriteria SME retail, Pak. Jadi pedagang yang yang mengoperasikan dagangannya sehari-hari sendiri. Mereka butuh berhubungan dengan bank. Mereka kami beri akses untuk bisa mengakses internet banking kami, OctoClicks. Di sana dia bisa melakukan semua transfer yang sifatnya lebih kompleks. Sebagai contoh, Pak, membayar supplier atau membayar gaji dengan jumlah rekening yang banyak, dan sekali jalan, Pak, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya rasa seperti cita-cita semua perbankan, Pak, universal perbankan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur yang, sekali lagi, Pak, mempermudah nasabahnya, Pak, mengakses layanan dan produk perbankan. Terima kasih, Pak Bambang. Pak Sukarela, ini kan digital banking sudah semua bank ya. Nah, bagaimana OJK memantau tingkat keandalan? Tadi Pak Santoso mengatakan dari segi teknologi itu udah andal, tetapi yang namanya kejahatan ya, itu beda lagi kan, Pak. Tetapi bagaimana laporan yang masuk OJK agar betul-betul upaya kita menuju cashless society menggunakan digital banking ini betul-betul terrealisasi dengan baik, semua nasabah merasa aman. Baik. Jadi memang saya kira kunci utama adalah kepercayaan masyarakat dan kepentingan masyarakat itu yang utama ya, yang harus dijaga bersama oleh industri termasuk juga regulator ya. Makanya kita yang pertama tentunya OJK menyiapkan ya, mengatur mengenai aturan-aturan ya, pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh industri jasa keuangan terutama perbankan ya. Aturan-aturan prudensial mulai misalnya manajemen risiko, termasuk juga perlindungan konsumen ya. Jadi misalnya untuk terkait manajemen risiko tentunya ada manajemen risiko mengenai IT ya yang harus dipatuhi oleh perbankan, dan itu dari waktu ke waktu dari perbankan itu melaporkan ke OJK, dan OJK juga secara reguler itu melakukan pemeriksaan ya. Bahkan OJK memiliki yang namanya IT auditor yang spesialis ya, yang khusus melakukan pengecekan, bahkan bisa melakukan pengetesan usam level kehandalan dari sistem yang dimiliki oleh bank. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, lapis yang kedua tentunya adalah perlindungan konsumen. Nah, ini juga selain perlindungan tentunya kita juga mendorong edukasi dari konsumen itu sendiri. Itu menjadi bagian penting. Karena yang menjadi first line tentunya tadi sistem yang digunakan oleh bank.
Lalu yang kedua adalah juga bagaimana perbankan, termasuk juga regulator dan stakeholders lain, melakukan edukasi terhadap konsumen, terhadap masyarakat. Ya. Jadi contoh misalnya, bagaimana mereka melindungi data yang mereka miliki. Misalnya. Jadi misalnya terkait perlindungan data, tentunya suatu sistem itu juga dimungkinkan bahwa ada konsen di sana. Jadi bahwa artinya ada pilihan dan ada juga pengetahuan atau awareness kepada masyarakat dan konsumen untuk kesediaannya dan juga kesadarannya bahwa data-data yang dia setujui untuk diakses oleh suatu aplikasi misalnya. Lalu yang kedua juga memastikan bahwa kalau terjadi misalnya pemutusan misalnya kontrak antara nasabah dengan bank, ada opsi misalnya bagi nasabah untuk mendelete ya data-data yang ada di dalam sistem itu sendiri ya. Jadi artinya karena data itu merupakan hak dari nasabah sesungguhnya ya itu. Nah, itu yang artinya edukasi. Lalu lapis yang ketiga Pak Primus, Bapak Ibu sekalian, kita juga artinya kalau ada kasus-kasus ya tentunya harus ada lembaga penyelesaiannya. Baik di perbankan itu sendiri ada istilahnya klaim ya ataupun sengketa ya, itu ada unit sendiri yang harus complaint handling unit yang menangani masalah-masalah antara nasabah dengan bank. Nah, apabila masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka dia juga bisa melaporkan kepada OJK ya. Jadi kami di OJK ada membuka satu unit khusus yang dedicated untuk menerima keluhan-keluhan nasabah, bahkan nanti to some level bisa melakukan mediasi ya, mediasi antara nasabah dengan bank untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, lapis yang terakhir, apabila ada kasus-kasus misalnya tadi ada fraud atau misalnya ada penyalahgunaan oleh apakah oleh si lembaganya atau oleh nasabahnya, nah ini bisa diserahkan yang namanya kepada Satgas Waspada Investasi. Jadi nanti itu akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan, lalu nanti kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Jadi kita melakukan pengamanan secara berlapis-lapis. Tapi memang ke depan saya kira dengan perkembangan teknologi ini satu sisi, lalu kemudian tuntutan nasabah juga semakin tinggi, maka yang namanya cyber security itu menjadi juga sangat-sangat penting. Makanya saya kira di masing-masing bank kami juga sangat menghimbau, mendorong untuk mengembangkan yang namanya expert-expert yang terkait untuk tadi pengamanan sistem, pengamanan data, dan juga mengatasi tadi berbagai tindakan-tindakan kriminal, ya hacker misalnya dan lain sebagainya yang bisa mengganggu keamanan dari sistem secara keseluruhan. Baik Pak Sukarela. Ya. Saya ke Pak Santoso lagi Pak. Tadi dari IMB Niaga sudah menyebutkan produk andalannya, bagaimana produk andalan dari BCA dan keandalan security. Silakan Pak Santoso. Ya, jadi keanggalan kami adalah berada di tadi. Kami memiliki mobile platform dan mobile ini bisa 360. Ke depan kami kembangkan 360, mereka akan mendapatkan layanan-layanan di sana sebagai nasabah individu, ya. Lalu di sana soal keamanan kita memastikan karena mobile banking ini tidak mudah untuk dikopikan. Artinya ada yang mengcopy, sekarang kan lagi musim mengcopy SIM card-nya. Iya. Tidak semudah itu mengcopy SIM card langsung akan mobile banking-nya akan operate. Tidak segampang itu. Artinya banyak sekali security-nya dan bahkan kalau tidak original daripada nasabahnya tidak akan bisa menghidupkan akan fungsinya. Jadi kembali lagi yang menjadi unggulan utama adalah mobile banking. Ya, itu menjadi alat untuk melakukan pengendalian finansial. Itu adalah menjadi objektif kami bahwa ke depan membuka kepada ekosistem, namun demikian pastikan bahwa Anda memiliki satu remote yang tepat untuk mengendalikan financial milik nasabah.
Jadi itu kira-kira Ya, Pak. poin Mas yang Andos. sangat penting. Bagaimana cyber security di Bank Mandiri, Pak Sunarso? Pak Sunarto. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa cyber security mungkin menjadi topik di hampir semua negara yang selalu embrace digital banking, dan itu pasti hari ini kita sudah bisa mengcounter, besok akan ada lagi, dan is a never ending. Jadi yang kami lakukan sekarang, bagaimana caranya kami bisa memprotek nasabah adalah mungkin dulu kita sering menggunakan user ID, password, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mungkin setiap nasabah itu akan diberikan limit yang berbeda-beda untuk melakukan transaksi, walaupun sama-sama platformnya di mobile banking. Jadi yang akan kami kembangkan sekarang adalah bagaimana memberikan kontrol itu kembali kepada nasabah, karena mungkin kita ingat kenapa masih ada transaksi-transaksi yang dilakukan di cabang. Di samping bahwa mungkin nasabah yang datang ke cabang itu not digital friendly, kadang juga ada beberapa transaksi yang nilainya cukup besar tapi masih sifatnya retail dan tidak bisa diakomodir di sisi e-channel, makanya mereka datang ke cabang untuk melakukan transaksi. Cyber security, saya rasa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sukarela, saya rasa tidak gampang bagi bank untuk mengeluarkan atau melaunching satu produk tanpa approval dari OJK. Banyak sekali hal yang kami harus pastikan, at least sebelum launch, melakukan berbagai aktivitas-aktivitas security screening untuk memastikan bahwa produk yang kita launching itu adalah aman untuk nasabah. Tantangan yang kita lakukan sekarang mungkin begini Pak, kalau kita lihat banking mungkin in the past 10 years, orang cuma berhubungan sama infrastruktur perbankan seperti ATM, mobile banking. Sekarang yang menjadi masalah adalah mungkin dengan berkembangnya digital, data-data nasabah kita ada di mana-mana. Bahkan bukan hanya ada di aplikasi bank, ada di aplikasi hampir di semua industri yang meminta data nasabah. Padahal data-data tersebut itu kita pakai to some extent untuk memverifikasi nasabah. Jadi ini adalah proses yang tidak bisa selesai di satu titik waktu. Hari ini kita merasakan bahwa kita sudah cukup secure, barangkali kalau ada kejadian 1-2 hari di depan, itu bisa merubah semua landscape. Oke. Jadi itu yang kita setiap hari berpikir bahwa bagaimana caranya kita memperbaiki untuk memastikan bahwa si A adalah si A pada waktu melakukan transaksi itu di perbankan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah mungkin dengan berkembangnya teknologi, kita sudah mulai mengenal yang namanya biometric authentication. Itu barangkali dalam sisi autentifikasi itu the highest level of biometric, karena itu sudah menggunakan biometrik dari masing-masing nasabah untuk melakukan itu. Tapi kita juga melihat bahwa sekarang mudah-mudahan ke depan mungkin semua device sudah dilengkapi oleh biometric enable, jadi kita bisa melakukan verifikasi secara biometrik, ditambahkan dengan mungkin to some extent kalau misalnya transaksinya sangat besar, kita menambahkan verifikasi lanjutan untuk memastikan bahwa transaksi itu aman untuk nasabah. Nah, speaking of cyber security, tadi mungkin juga sudah disampaikan bahwa itu proses yang cukup rigid, ya. Proses yang cukup rigid. Kita melewati berbagai tahapan penetration test untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita launch ke market itu betul-betul secure, untuk memastikan bahwa uang nasabah yang ada di bank kita itu juga tetap secure. Baik Pak Sunarto. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita masuk sesi terakhir untuk melihat bagaimana masa depan perbankan ini. Go digital, tapi juga bersaing dengan aplikasi-aplikasi fintech. Kami segera kembali.